5. Ya, memang saya cuma mengambil 5 saja. Kemarikan. Ini. Oh. Hati-hati. Yang saya takutkan tutupnya terlupa. Sudah duduk. Ini manusia. Ini. Gimana? Gimana orang? Ini di depan. Ya ini. Ini ada penutupnya ya, Tuan? Ada. Ini apa sih penutupnya? Ya, penutupnya saya buat dari kayu opas. Seperti ini. Di hadapan kalian, ini adalah saya menyebutkan mikroba. Mikroba biang penyakit. Sebenarnya setiap bumbung ini saya berikan mikroba dengan jenis yang sama. Namun setiap bumbung saya beri makan mereka dengan makanan yang berbeda. Seperti yang paling besar ini. Yang paling besar ini sangat mematikan. Saya beri makan ular, bisa ular. Ini kobra yang hidup di bawah air. Ular laut. King kobra. Ya seperti ini. Oh iya. Namun dia hidup di bawah air. Ciri-ciri fisiknya adalah di bagian ekor itu dia berwarna keemasan. Namun di sekujur tubuhnya sama seperti king cobra yang berada di darat. 500 mili saya berikan makan untuk mikroba yang ada di dalam bumbung ini. Mikroba ini akan memakan bisa tersebut sebagai sumber makanan dia. Lalu secara tidak langsung mikroba ini akan menyimpan dan mengolah bisa tersebut di dalam perutnya hingga menjadi 1000 kali lipat lebih mematikan dari bisa aslinya. Ini yang ular. Ini. Ya. Ini mikroba saya berikan adalah saya berikan makan lembayung lapen. Lembayung lapen. Ya. Racun yang dihasilkan ketika saya beri makan mikroba ini dengan lembayung lapen, ini akan membuat kelumpuhan secara permanen. Dan sakitnya yang dirasakan oleh sang penderita itu seperti ditusuk ribuan jarum di bagian persendian. Ini sangat berbahaya. Ini mematikan saraf. Berarti ini penyakit dalam ini. Penyakit dalam. Jangan yang ini. Kalaulah ini racun, ini juga sama. Ya kalau memang tidak kalian butuhkan dipisahkan terlebih dahulu. Ini sama. Mungkin di 3 ini kalian mungkin ada satu yang kalian butuhkan. Kalaulah
yang kalian harapkan ataupun yang kalian inginkan dari mikroba yang saya buat ini untuk menyerang di bagian kulit, Ya. mungkin ini yang lebih cocok. Ini yang paling kecil. Mikroba ini saya beri makan dengan sembilu kemaduan dan akar keladi hijau, yang mana umbi dari keladi hijau itu yang berwarna merah tua. Saya beri makan sekitar beberapa gram dari kedua bahan tersebut untuk saya beri makan terhadap mikroba ini, sehingga menciptakan sesuatu hal yang membuat siapapun yang terkena mikroba ini akan memiliki benjolan di sekujur tubuhnya. Penyakit yang akan dihasilkan dari mikroba yang di dalam bumbung ini adalah penyakit Latosadayana. Sundon. Sekujur tubuhnya akan memiliki benjolan, bukan lagi bercak-bercak merah, bukan lagi bintik-bintik. Ini benar-benar benjolan seperti orang terpukul di bagian kepala. Namun seluruh tubuhnya, bahkan sampai telapak kaki dan kemaluannya. Loh. Beda dengan gudik ya. Beda sekali, Taponidin. Ini benar-benar rasa yang dihasilkan itu sangat gatal. Namun tidak mematikan. Yang kalian harapkan kan menyerang di bagian kulit namun tidak mematikan dan bisa disembuhkan seperti itu kan. Ya. Nah, mungkin ini cocok untuk kalian gunakan untuk menyelamatkan umat-umat yang sedang tersesat itu. Silakan. Nah, cara penggunaannya, Tuan. Kelihatan. Oh iya, saya belum menjelaskan. Seperti ini. Kau dengarkan ya manusia. Mikroba yang ada di dalam bumi ini dalam kondisi beku. Ada es yang menyelimutinya di dalam sini. Es? Es. Kok nggak dingin? Inilah hasil karya yang saya ciptakan. Di dalam bumbung bambu ini ada mikroba yang memang sudah membeku dan diselimuti oleh es. Cara kalian menggunakan mikroba yang ada di dalam ini adalah kalian keluarkan es yang ada di dalam bumbung ini. Lalu kalian hangatkan dengan air hangat. Nanti secara perlahan mikroba ini akan hidup kembali. Yang perlu kalian garis bawahi, ketika mikroba yang ada di dalam ini sudah mulai hidup kembali, kalian segera mungkin menangkap bapak dari mikroba yang ada di dalam ini, ataupun ratu. Oh, ada ratunya berarti. Ratu mikroba. Seperti lebah maksudmu? Benar. Oh. Saya mempermudah apa yang saya ciptakan untuk bisa dipulangkan kembali. Ini saja yang tidak bahaya. Ini yang nanti kita bawa. Kalian simpan ratu dari mikroba yang ada di dalam bumbung ini Ya. di suatu tempat yang aman, yang sejuk, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ketika para prajurit mikroba yang kecil-kecil itu akan kalian gunakan, ketika itu sudah selesai, kalian bisa dengan mudah untuk memanggil prajurit-prajurit mikroba itu datang kembali ketika kalian sudah memegang dari sang ratu mikroba itu. Sistem kerjanya berarti seperti tawon madu. Benar. Pegang rajanya atau ratunya, biarkan anak buahnya untuk mencari makan. Benar sekali. Penyebarannya sangat cepat. Hanya dengan hembusan angin saja, ini akan menyebar secara langsung dan cepat. Tidak butuh waktu lama. Dalam 1 kali 24 jam, pasti
siapapun yang terkena mikroba ini akan terjangkit bentol-bentol itu yang sebesar Kelereng, bukan lagi kelereng manusia. balcil. Sebesar kelapa kecil yang ada di pohon kelapa. Oh, beluluk. Iya. Di sekujur tubuh. Bentul. Jika dibayangkan, itu memang menjijikan sekali. Sadayana ya semuanya ya. Sayangnya ya. Lato sadayana. Tapi Bonidin, ini yang harus kau ingat-ingat juga. Lebih baik yang memegang dari ratu mikroba ini adalah dirimu. Bagaimanapun juga kau adalah seorang ahli kesehatan. Kau lebih tahu penanganannya ketika memegang suatu bakteri. Kau tidak menjelaskan penawarnya. Penawarnya biar kau cari saja. Sekian banyak yang saya ciptakan, semuanya sudah kau tawarkan. Sudah ada penawarnya di dalam rumahmu. Ya, jika kau menjelaskan kan, saya jadi Sombong. apa? Ya, kau sudah belajar banyak sekali dan sangat cepat di sini. Tidak diragukan lagi, nama Ponidin di dunia kesehatan itu sangat tersohor. Tapi mana yang tidak tahu nama Ponidin? Gara-gara ini namamu jadi sangat terkenal. Karena ketika tabib lain tidak mengetahui apa yang sedang menjangkit suatu makhluk, sedangkan kau sudah mengetahuinya hanya dengan melihat ciri-ciri fisiknya saja. Ya, alhamdulillah, itu kan memang titipan yang harus saya. Mohon maaf Tuan. Selain tabib Ponidin, apakah ada makhluk lain yang bisa menawarkan dari wabah ini? Ada Siapa Tuan? saya. Tetapi saya butuh waktu lama untuk menyembuhkan itu, sedangkan Ponidin tidak. Namun nanti jika ada yang datang minta tolong ke jenengan, bukan melalui perantara Tuan dari Ponidin, tolong jangan diterima. Saya sudah mengerti apa yang kalian sedang jalankan. Jadi insya Allah saya bisa menjaga amanah untuk tidak memberikan penawar dari mikroba Lato Sadayana itu. Dulu semuanya. Lato sekujur tubuh lah saya katakan. Lato itu artinya bulat-bulat itu ya. Bulat. Bagaimana? Apakah kau akan memilih itu atau memilih ini yang lebih mematikan? Ini aja yang jangan mematikan lah ya. Ini iya. Ya sudah. Hanya itu yang saya sajikan terhadap kalian. Saya kalau bukan dari lantaran tabib Ponidin, mungkin saya tidak akan sembarangan mempertontonkan ini di hadapan kalian. Ini terus terang saja, ini sangat dilarang sebenarnya. Saya menciptakan hal ini sangat dilarang. Tetapi saya bersikeras untuk menciptakan hal ini karena saya yakin sekali ketika hal buruk itu kita tampung dan kita simpan, pasti di masa akan mendatang akan berguna, sekalipun itu adalah hal yang sangat buruk. Kan seperti itu. Cuma yang ditakutkan seperti ini, mohon maaf Tuan, ya, dengan kondisi Tuan yang seperti ini, takutnya ada yang menyalahgunakan, mencuri itu loh Tuan. tenang saja, saya sudah memperhitungkan secara matang-matang supaya ini aman pada genggaman saya dan tidak direbut oleh makhluk lain. Penyimpanannya sangat luar biasa. Sekalipun saya dibunuh, diancam untuk mereka-mereka yang berniat jahat meminta ini, itu tidak mungkin akan mereka dapatkan karena kunciannya benar-benar ada di dalam hati dan pikiran saya. Gamblang malah. Ini sangat menarik, biasanya jika bertamu disajikan. Tapi tidak bisa dimakan. Iya. Baru kali ini saya bertamu disajikan. Ya mohon maaf,
kau memanggil saya datang kemari. Kalaulah kalian semua datang ke tempat tinggal saya akan sajikan yang ada di rumah saya. Tapi yang di rumah saya rata-rata penyakit. Mohon maaf. Apakah masih ada yang Cukup. Saya rasa cukup Tuan Tabib. Ini Sudah jelas. yang paling gampang ya. Insya Allah jelas. Sudah. Mungkin itu saja. Saya masih ada sesuatu yang mesti saya buat kembali. Ini saya bawa kembali. Ini kita pinjam ya. Silahkan kalian pinjam sebutuh waktunya kamu. Kalau memang sudah selesai, silahkan dikembalikan, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Tuan. Ya, sama-sama. Tuan Tabib nanti diobatin Tuan Tabib. iya ini nanti kalau itu ngantuk. Kalau Barang tidak baik, letakkan Tuan, di nggak situ lagi apa-apa. ada tidak. Ya ini barang baik nggak apa-apa. Saya taruh di tempat yang tadi. Di tempat yang tadi. Nanti minta diobati ya, Tuan Guru Wetan. Ya, Semoga cepat sembuh. ya doakan saya. Kalaulah ini tidak sembuh, paling tidak parah. Nah, nanti ketemu lagi ketika sudah habis mengobati ini. Ya, Saya sholat dulu subuh itu. Tidak lagi subuh. itu kewajiban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita sudah memiliki yang penyakit bernama Latosadayana. Jadi hati-hati dengan kita. Kita kan ngomong nyinyir ya. Tangannya nyinyir. Cipreti ora. Baik teman-teman, alhamdulillah progres kita sudah mendapatkan bumbung tular ini. Nanti mungkin langkah selanjutnya kita bicarakan dengan kakek Karmudi ya. Sistem pengaplikasiannya nanti seperti apa, seperti itu ya. Kita go sholat dulu. Yo. Kenapa? Penyakit. Ini bawa, ya sini bawa. Aman ya aman. Saya sudah feeling sebenarnya. Kalian akan memanggil saya. Tahu. Assalamualaikum yang Karmudi. Waalaikumsalam. Kalian nak bawa apa? Lontong. Nah, sarapan pagi memang perlu. Nggih. Diawali pagi hari dengan sarapan ya yang Ya, tapi bukan lontong. jangan dibuka yang bahaya. Saya tahu ini penyakit. Oh iya sih. Saya kira belum tahu ini kan. Saya tahu. Untuk apa? Seperti ini. Yang Karmudi. Rencana apa yang ingin kau gunakan? Sebenarnya seperti ini. Setelah pembicaraan kita di pagi hari kemarin, Masalah Haiden Samiro. ya, di situ saya berpikir dan alhamdulillah saya dibantu pikirannya dengan Tuan Raja Tongopilo. Menurut Tuan Tabib Politik, bahwasanya imun yang kebal akan melemah ketika mendapatkan sebuah permasalahan atau berpikir cemas dan gelisah. Ya, Gampangnya seperti ini. Saya bisa membuat umat-umatnya, umat dari rombongannya si Haiden Samiro itu menjerit terhadap kepercayaan ini disebutkan. akalmu benar-benar bonus.
Bagus. Lalu Dengan adanya para umat dikenai wabah, otomatis mereka akan menjerit, menekan terhadap yang selama ini dituhankan untuk menyembuhkan sebuah sakitnya. ya, Dari hal tersebut, saya rasa ada dua kemungkinan. Yang pertama, pikiran dari si Haidan Samiri akan tertekan. betul. Yang kedua, Haidan Samiri akan merasa benar-benar tidak berkutik atau meragukan dirinya sebagai Tuhan. Berarti rencana yang awalnya kau ingin memberikan penyakit kepada Haidan Samiro itu dibatalkan. Lalu kau ingin memberikan penyakit kepada umat-umatnya Haidan Samiro. Dengan tujuan nantinya umatnya akan rewel dan meminta kesembuhan kepada Tuhan mereka. Betul. Sehingga membuat pikiran Haidan Samiro itu berkecamuk dan bingung. Secara tidak langsung itu akan memberikan beban terhadap pikirannya dan akan menurunkan kepada kesehatannya. Itu harapan. Namun saya rasa itu pasti. Karena apa? Dengan tekanan dari para umatnya ingin sembuh, otomatis kan Lembu Samiri, Haidan Samiri kan kelimpungan. Bagaimana? Sedangkan racun yang virus yang ini buat itu tidak ada yang menyembuhkan kecuali makhluk. Satu makhluk, dua makhluk berarti yang bisa. Ya. Mungkin cara ini bisa akan berjalan kalau yang dihadapi adalah bukan Haidan Samiro. Yang kalian lupakan tentang Haidan Samiro yang sudah saya ceritakan adalah saya sudah mengatakan Haidan Samiro itu makhluk yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Saya sudah mengatakan bahwasanya seolah-olah Haidan Samiro itu dalam perlindungan, dalam pemeliharaannya. Ada rencana besar yang sudah disiapkan oleh Tuhan kita semua kepada Haidan Samiro. Entah itu rencana untuk Haidan Samiro dijadikan contoh kepada mereka-mereka yang akan datang di kemudian hari, ataukah ada hal lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya setuju dengan apa yang Eyang katakan. Namun saya kembalikan lagi mengenai rumus yang pernah Eyang ceritakan. Dunia ini sudah berumus. Adanya mereka sadar karena ada hukum sebab dan akibat, rumus dunia. Ya, Kalau kita tidak melakukan satu hal apapun, apa yang kita harapkan? Mungkin saja kita bisa hidup 1 menit tanpa bernapas. Saya rasa 1 menit tanpa harapan itu sangat hampa dan kosong. setuju. Tebak goyang. Kalau ikhlas ya tidak apa-apa. Kalau tidak ikhlas ya disimpan saja. Sebenarnya bicara ikhlas nggak, kalau udah ngomong nggak ikhlas ya, Yang. Iya, Kalau ikhlas itu nggak ngomong ya, Yang. terima kasih. Tapi kecil sekali. Kecil belum tentu nggak enak, Yang kecil-kecil enak juga banyak, Yang. Banyak.
Kemarin saya ngelakuin ya. Kadang sesuatu yang kecil bisa menciptakan sesuatu yang besar. Bocah misalnya. Itu tercipta dari sesuatu yang kecil. Apa ya? Ngomong-ngomong, Bocah. memilih kecil panjang atau gede buntek ya? Untuk kehidupan ini loh ya. Kecil panjang atau yang Gede tapi pendek. gede tapi pendek. Saya lebih memilih yang subur. Percuma kalau panjang, tetapi tidak subur percuma. Percuma juga kalau yang besar pendek, tidak subur percuma, tidak menghasilkan. Jadi Ini pembicaraan apa yang kehidupan Harapan, harapan. harapan? iya. Harapan yang panjang, tetapi tidak menghasilkan ya percuma. Ada ikan. Paling enak Seru kalau sekali duduk di pinggiran sungai di pagi hari. Kira-kira ketika kau melihat hamparan sungai dan sawah seperti ini, apa yang kau lihat? ini ternyata dunia ini luas, pikiran kita yang terbatas. Ketika kita mendapatkan masalah seolah-olah kita yang paling menderita. Ternyata ketika saya melihat hamparan yang begitu luas ini, wah, saya belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ya, nilai pentingnya adalah mengagumi kebesaran dan ciptaan dari Tuhan. Ya. Oh, seperti itu ya. Kalau dia berbeda, Mas. Apa Ikannya besar-besar. apa yang menguntungkan dipikirkan ya. Iya, benar sekali. Padahal ikan adalah bagian kecil dari Rumus. rumus ini. Kan seperti itu. Kembali lagi ke Hayden Samiro. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan benda ini? Sebenarnya pertemuan kita hari ini saya hanya ingin mengasih kabar mengenai ini. Perihal untuk melaksanakan mungkin nanti saya hubungi jenengan lagi. Karena benda yang ini belum saya kasih tahu kepada mereka, para sahabat yang dimana mereka yang membimbingku sampai saat ini. Ya, Terus ini Mas tambah Mas. Tadi kan saya nonton videonya kan katanya ada rajinnya sedianya itu. Ya mungkin nanti kita bicarakan yang membuka itu siapa kan. Mungkin Taiponidin juga bisa. Ini bahaya kalau nggak tahu penanggulangannya. Kalau misalnya Taiponidin kan aku pernah ke sana gitu. Makanya nanti kita rundingkan lagi. memberitahu kepada sahabat-sahabat kalian adalah bentuk menghargai jasa-jasa mereka. Jadi alangkah baiknya penyakit ini kalian tunjukkan kepada sahabat-sahabatmu terlebih dahulu. Ya. Contohnya gimana? Nanti kalau sudah encer, bawa ke saya. Saya yang akan melakukan itu. Bukankah di dalam itu adalah sesuatu hal yang keras? Nggak tahu yang kita nggak berani membukanya. Ya jangan. Bumi itu bulat apa persegi ya? Bumi Ya. bulat ataupun persegi, tergantung kepala mana yang melihat ini. Sudut pandang ya. Ya, kalau kamu ingin beranggapan bahwasanya bumi ini adalah sesuatu hal yang datar dan lempeng-lempeng saja, ya silakan. Saya tidak menyalahkan, itu kan hanya pandangan orang saja. Tidak perlu berdebat dengan masalah yang seperti ini. Kita cukup melihat keagungan ataupun keindahan alam ini saja, itu sudah cukup. Bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Kapal lewat ya. Tukang pasir, Oh, tukang pasir. Tahu namanya nggak yang? tidak tahu. Tidak tahu. Berarti
Itu yo yang. Ini ini mengambil pasir di sungai itu sebenarnya Boleh atau tidak? boleh. Menurut yang itu. Kalau itu bersifat merusak, sebenarnya tidak apa-apa karena Allah Maha memelihara sesuatu hal yang diciptakannya. Toh nantinya akan ada pasir dari atas yang berbawa banjir dan mengisinya kembali. Kan seperti itu. Silahkan sumber daya nikmati. Nikmati. Allah menyediakan semua ini untuk kita nikmati. Tetapi tidak berlaku bagi orang yang serakah. Allah tidak menyediakan semua ini bagi orang yang serakah. Ada jatahnya masing-masing. Kalaulah makhluk ataupun manusia mengambil lebih dari jatah yang sudah diberikan, itu namanya tamak. Perutnya besar biasanya. Oh ya, Ya, loh, temanku memakan subhat. belum tentu juga oh yang. Kau kira sungai ini kalau ditarik lurus dengan sawah-sawah yang ada di depan sana itu tidak dibayarkan upetinya. Ini dibayarkan upetinya oleh pemilik sawah atau pemilik tanah yang ada di sini. Ketika mereka yang mengambil pasir di bagian milik orang yang sudah dibayarkan upetinya, ya dia namanya mencuri. Kan seperti itu. Walaupun secara hakikat ini adalah milik Allah, tetapi kan ada sebab akibat kenapa ini bisa diakui oleh satu orang atau dua orang, kan seperti itu. Baiklah yang, nanti saya kabarin lagi ya yang. Ya, Kalau memang sudah ready, sudah siap rencananya, nanti saya akan panggil jenengan lagi yang. Yang penting saya sudah memberi kabar dan memberitahu. Kita sudah mendapatkan yang kemarin kita Bicarakan. saya cukup terlihat dihargai di sini ketika kalian memberi kabar kepada saya. Oh iya, ngomong-ngomong istri jenengan kemana? Istri saya Ya. ada. Kenapa? Ya, tidak apa-apa. Kemarin kan saya lihat digondol sama Tidak mungkin berani Aidan Samiro melakukan hal yang lebih jauh ketimbang itu. Dia hanya menggertak saya saja. Dipikirnya saya takut kehilangan istri. Tidak. Kehilangan nyawa saya sendiri saja saya tidak takut, apalagi nyawa orang lain. Jawabnya kayak gitu, apa konsepnya gitu ya? Ya itu kan cara berpikir saya. Terserah kamu mau berpikir bagaimana. Lebih baik kehilangan nyawa Nah. orang lain. Adanya orang meninggal ataupun kehilangan nyawanya itu kan tanda sayangnya Allah kepada hambanya. Allah tidak mau hambanya itu berbuat dosa lebih di dunia ini. Makanya umur dibatasi. ya menakutkan kalau umur tidak dibatasi. Ada yang lebih menakutkan daripada kematian ya, yang. Itu selama-lamanya. Saya tahu jawaban itu. Memang bagus. Bagus. Ya. Itu apa yang bayi apa yang? Bagi siapa yang dibuang-buang ke sungai? Ya sudah, Ya. saya sudah tahu rencana kalian. Nanti saya tinggal menunggu. Siapa yang? Matur nuwun yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pagi hari ini intinya kita sudah mendapatkan ini. Alhamdulillah beliau yang Karmudi juga sudah dikasih tahu. Mungkin rencana kita nanti rundingan lagi dengan para sahabat, jalan yang paling bagus di tengah itu seperti apa ya. Ya, Ini kita istirahat dulu karena ini sudah siang, udah pagi maksudnya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Allah. Swastiastu.